Tiap harinya itu penuh dengan musik. Kalau mau kerja atau apa tuh dengan musik semua kan. Bahkan pada saat dari Ahad ya, itu pagi jam 9 atau di atas jam 9 lah, itu dengarkan musik sampai keluar rumah lah musik itu. Sampai bahkan saking hobinya, ayah itu membuat speaker dia sendiri gitu. Dia rakit sendiri untuk biar dapat bassnya apanya gitu itulah. Juga babang dulu pemain band juga kan, penyanyi dangdut, pernah ikut festival dangdut lah kan. Nah, dan ayah pun sangat menyupport kalau anaknya ya tentang ke musik itu. Hafalan Qur'annya gitu kan. Nah, jadi semenjak itu saya ngapal Quran satu juz saja dulu, juz 30 gitu kan. Nah, semenjak ngapal juz 30 itu barulah saya rasakan nggak ada apa-apanya musik ini gitu kan. Nah, jadi saya mulai meninggalkan musik di situ semenjak mulai menghafal Al-Quran. Kelas berapa tuh? Di masih kelas SMK kelas 2 juga. Oke. Nah, udah mulai ya. Terus sama orang tua gimana setelah perjalanan itu? Kalau dengarkan musik nih udah mulai ngafal gitu. Ada diskusi pernah nggak sama orang tua? Kalau itu nggak ada sih, belum ada, cuma bagus saja tengok orang tua kan sudah mulai menghafal Al-Quran. Cuma karena nggak masalah sih dengan meninggalkan. Tapi suasana musik di rumah masih bang. Itulah makanya. Tapi alhamdulillah masih menghargai lah kalau kita megang Al-Quran, ya dikecilin atau enggak mulai gitu. Akhirnya kuliah di Staya Sunnah kan? Iya. Yang alhamdulillah ada kewajiban untuk menghafal Quran juga kan. Nah, sekarang situasi di rumah masih tetap? Masih bang, masih tetap. Karena... Tapi ada perubahan nggak? Ada pernah diskusi nggak gitu orang tua gitu? Terus tentang musik ya? Ada sih bang. Dari Ima juga saya menyampaikan bahwa kalau hati mama sedang galau atau macam mana, usahakan jangan dengarkan musik gitu. Baca Al-Quran, ya mama nerima gitu bang. Mama nerima segala macam. Ya tapi ya gitu. Kalau kadang putar juga gitu kan. Iya. Kalau dari ayah? Dari ayah, ini ayah yang pertama bang. Itu yang pertama kan kedua sudah meninggal. Ini ayah kedua sama juga, mirip-mirip juga gitu. Dengar musik juga nggak berat lah untuk menerimanya itu bang. Tapi gimana nih, kan dulu bahkan bukan hanya penikmat ya, jadi pelaku lah gitu ya. Iya. Sekarang udah ketinggalkan dan berusaha untuk tetap menghafal Al-Quran kan. Iya. Mungkin perbedaannya sedikit sih bang, jauh, beda kali. Nah, karena sudah hati tersentuh dengan Al-Quran itu kan, dengarkan abang muter musik aja gitu, hati dah menolak gitu, merontak, tapi kita cuma bisa menyampaikan aja kan gitu. Nah, kalau yang merubahnya hati abang itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah menyampaikan selalu bahwa musik itu haram. Abang pun tahu itu bahwa musik itu haram. Makanya dari situ abang kan tidak pernah ngajak lagi untuk bermain gambus, untuk bermain nasyid. Tapi masih main sampai sekarang? Saya enggak yang abang itu. Abang masih. Oh gitu. Nah, dia pun seorang guru juga bagian itu kan. Mungkin itu yang buat dia berat untuk meninggalkan, karena mungkin dia berpenghasilan di situ mungkin. Tapi yang ngasih baju tadi itu sudah lama bang. Oh gitu. Dialah yang terus memotivasi saya apabila saya libur pulang kuliah kan, libur kuliah, dialah terus memotivasi saya agar belajar ilmu agama yang baik, agar bisa menjadi dai gitu, menghafal Quran gitu. Motivasi saya. Tapi kan musik ini kalau kita bicaranya dulu ya, kata orang kan musik bikin asik gitu, bikin senang gitu kan. Kalau dibandingkan dengan yang sudah kita menikmati Al-Quran, ya kita tahu kan
Nah jadi dulu rasanya memang suatu kenikmatan lah ya. Sangat nikmati bang. Berat sekali untuk meninggalkannya kan. Musik ini. Karena memang daya tarik musik ini memang sangat beda. Iya. Kalau waktu yang dihabiskan gimana? Kalau untuk kalau penikmat kan bisa sambilan lah dengar gitu. Kalau untuk pelaku kan harus ngulik lah apa segala macem lah. Kalau waktu itu habis terpakai banyak atau gimana? Terbuang gitu? Gak pernah terbang, cuma ngisi kekosongan aja gitu bang. Cuma ngisi kekosongan aja. Kerja, kalau nggak pakai musik itu kurang semangat gitu kan. Gitu. Cuma ngisi gitu aja. Berarti sekarang kalau pesan sama keluarga, gimana tuh? Menyampaikan pesan, cara gitu? Caranya, kalau ke keluarga sih, usahakan kalau sedang gundah gulana atau macam mana bingung, usahakan putar Al-Quran biar hati tenang. Karena kan Al-Quran itu syifa kan, ada dalamnya obat gitu. Cuma nyampaikan itu aja lah. Tapi pernah nggak pertanyaan dari keluarga? Iya. Kenapa kok nggak boleh gitu? Pernah nggak ada pertanyaan gitu? Pertanyaan. Pasti jelaskan. Oh iya. Pertanyaannya nggak ada sih bang. Kenapa nggak boleh? Cuma langsung aja dia bilang ada kok ustadz atau apa yang yang menghalalkan musik gitu. Jadi abang milih yang itu aja lah katanya. Itu aja langsung. Nggak kenapa haram kenapa. Bersandar dengan dalil itu justru. Dengan dalil itu ada ustadz yang menghalalkan. Karena ada yang menghalalkan. Iya. Itu aja lah kita pakai kan katanya. Kalau manfaat tersendiri dari musik? Kalau manfaat tersendiri kalau untuk sekarang nggak ada mungkin. Nggak ada sedikit manfaat. Sekarang apalagi kalau udah mengenal. Atau mungkin penjelasan untuk sahabat Jalan Hidayah. Yang tentunya masih ketika galau, musik, apa-apa musik, aktivitas dengan musik. Kira-kira mungkin kita bisa jelaskan, kita suguhkan ini ada yang cara lebih tepat lagi gitu. Ya. Kalau sedang galau, menurut saya itu kita bagus dengarkan murotal agar hati kita tenangkan dibandingkan musik gitu. Kalau menurut saya kalau kita makin dengarkan musik itu mungkin makin galau, makin gak jelas gitu kan. Lebih baik kita dengar Al-Quran, walaupun kita gak paham artinya, setidaknya kita dengarkan saja gitu kan. Dengan kori yang begitu banyak kan bisa kita pilih dengan suara yang bagus gitu kan, sesuai dengan hati kita. Menurut saya sih gitu, karena saya juga merasakan seperti itu juga kan. Galau dulu dengar musik apa, tapi gak ada faedahnya gitu, gak menambah keimanan atau jiwa-jiwa semangat gitu kan. Iya. Terus kira-kira pesan lah untuk kita semua, apa yang harus dilakukan ketika ya mungkin kan kita udah ini nih, udah hijrah nih, udah mendengarkan musik. Tapi kita kan kalau pergi kemana-mana pasti denger kan. Pada mutar musik. Kadang ya kalau kita hafal lagunya, kayaknya kita mengulang hafalan lagu itu kan. Nah itu ngelawannya gimana caranya tuh? Mana ya? Kalau kita pergi kemana-mana pun apabila kita dengar musik kan kadang nggak bisa kita hindari. Ya kita khianati aja dengan hati kita gitu kan. Fokus pada Al-Quran itu kembali gitu. Seperti itu, tidak perlu kita apabila terdengar pas pula lagu itu kan lagu kita lama, jangan diapakan kali, diperhatikan kali gitu. Berarti siapa yang paling berjasa nih untuk perubahan hidup? Paling berjasa untuk perubahan hidup abang tadi ya? Atas izin Allah ya abang yang pertama tadi lah. Itulah berjasa. Apa yang mau dikatakan khusus untuk abang tadi? Untuk abang saya, apalagi tadi kisahnya terkesan juga tuh ketika ingin baju, ya dibelikan baju kan, dibonceng tadi berarti. Dibonceng sama dia ya berdua. Terus sambil ngobrol gitu, akhirnya menyentuh. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Untuk abang saya terima kasih karena telah menyampaikan. Mungkin karena satu dalil itu mungkin sangat memotivasi saya ya, dengan izin Allah tentunya.
Dengan di situ saya bisa merasakan perubahan pada diri saya sendiri dalam hal ibadah saya. Saya lebih bersemangat ibadah karena tidak perlu untuk setiap amal ibadahnya itu melapas-lapaskan niat gitu kan. Cukup dengan niat dalam hati dan bismillah seperti itu. Terima kasih. Masya Allah. Harapan untuk keluarga gimana sekarang? Harapan untuk keluarga saya itu agar berubahlah untuk dari hal-hal musik seperti itu agar kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan saya yang ingin saya ubah dengan saya belajar di sini kan. Ingin saya ubah untuk ibu, mulai dari ibu, ayah, abang yang masih berkecimpung di dalamnya gitu. Itu yang ingin saya lakukan. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Masya Allah atas kisahnya, dan mudah-mudahan kita juga dapat tercerahkan ya, terutama bagi yang masih berkecimpung ya, penikmat musika atau pelaku musika gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa beralih kepada hal yang lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih ya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.